Kegiatan usaha gadai ini merupakan sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK. Marak gadai ilegal, bahkan ada yang berdiri di sebelah kantor OJK. Saya melihat kalau OJK itu sepertinya tidak dilihat adalah perusahaan gadai swasta yang besar tingkat nasional. Kenapa? Indikasinya dari peraturan OJK nomor 31 2016 itu kan batasan modalnya diatur. Perusahaan Hai guys, kalian tahu nggak sih, belakangan ini Indonesia lagi rame banget sama yang namanya gadai ilegal. Sampai-sampai OJK itu turun tangan. Jadi kali ini kita bakal bahas sisi gelap dari gadai ilegal. Dan kalau misalnya kalian muslim, kenapa gadai syariah alias rahan itu actually bisa jadi opsi yang paling aman? Data OJK bilang, sekarang tuh ada sekitar 230 usaha gadai ilegal yang ada di Indonesia tanpa izin. Ibaratnya mereka muncul aja gitu kayak akun fake IG. Terus, dari data Satgas Pasti, mulai tahun 2017 sampai awal tahun 2025, udah ada 251 entitas gadai ilegal yang diblokir atau ditindak. So ya, ini bukan kasus receh, ini udah masalah nasional gak sih? Dan kalian bayangin, kalian butuh uang cepet, terus kalian asal gadai aja ke gadai ilegal. Risikonya, barang kalian bisa raib, disalahgunain, atau hilang tanpa backup hukum. Serem banget gak sih? Kenapa sih gadai ilegal itu bisa marak? Jawaban simpelnya, orang lagi butuh uang cepat plus ekonomi mereka itu lagi seret. Nah, dari situlah tempat gadai ilegal itu datang bawa iming-iming proses cepat tanpa ribet dan banyak orang langsung kepincut. Plus literasi keuangan kita itu masih kurang. Banyak banget yang bahkan gak kepikiran buat cek izin OJK dulu. Padahal cek izin OJK itu gampang banget loh guys. Karena mereka nggak punya izin, ya otomatis nggak ada aturan yang mengikat. Dan kalian sebagai konsumen super rentan akan hal seperti itu. Now, kalau kalian pengen opsi yang legal dan halal, ada yang namanya gadai syariah alias rahan. Basically, kalian itu nyerahin barang sebagai jaminan dan ketika utang kalian lunas, barangnya itu akan balik lagi. Nah, bedanya apa sih sama gadai konvensional? Jadi di gadai syariah yang pertama itu mereka no bunga-bunga klub alias tanpa riba. Yang kedua, biaya yang dikenain cuma biaya perawatan atau penyimpanan barang, bukan bunga yang makin lama makin ngegas atau makin tinggi. Lalu yang ketiga itu prinsipnya tolong menolong. Jadi akan lebih simpel dan aman. Kenapa gadai syariah itu jauh lebih aman ya? Karena yang pertama, akadnya itu jelas. Ini bukan hubungan yang toksik guys, jadi semuanya itu transparan. Yang kedua, no riba, sesuai sama prinsip muamalah. Yang ketiga, barang kalian akan tetap jadi hak milik kalian. Mereka nggak boleh ngambil manfaat barang kalian tanpa izin, jadi nggak ada tuh yang namanya eksploitasi-eksploitasian. Terus, karena lembaganya legal diawasi oleh OJK, udah jelas lebih secure daripada yang ilegal dong. Ini bukan sekedar teori doang guys. Menurut data Satgas Pasti, 251 gadai ilegal udah resmi diblok sejak 2017. Kemarin bahkan Ketua Dewan Komisioner OJK itu cerita, waktu launching roadmap pergadaian 2025 sampai 2030, dia nemu pegadaian ilegal cuma 2 blok dari kantor OJK. Kayak berani banget gak sih? Makanya, OJK sekarang lagi nyusun 4 aturan baru buat ngepres keberadaan gadai ilegal. For your information aja nih, sampai Agustus 2025, lembaga gadai resmi di Indonesia udah ada 214 buah. Jadi kalau kalian mau aman, opsi legal itu ada banyak. Bahkan bisa pilih yang versi syariah juga. Oke guys, intinya kalau misalnya kalian butuh dana cepat, itu jangan impulsif. Pastiin, cek dulu izin OJK. Kalau misalnya nggak ada, skip aja nggak sih? Lalu kalau misalnya mau yang halal dan non riba, kayaknya gadai syariah bisa jadi pilihan yang paling tepat tuh. Lalu yang ketiga, jangan terjebak sama janji manis proses cepat. Kadang yang cepat itu cuma cara mereka buat ngambil barang kalian. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang gadai ilegal. Jadi kesimpulannya, gadai ilegal udah bikin OJK capek, masyarakat capek, dan kalian juga pasti capek gak sih? Jadi please jangan ikut-ikutan nyari masalah. Pilih lembaga resmi, pilih yang halal, pilih hidup yang gak bikin stres tiap menit. Jangan lupa like, share, and subscribe biar channel ini tetap hidup kayak semangat kita lagi ngejar rezeki yang halal.
was together.